Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mengkaji kidam diri kita sampai kepada Adam, dan akhirnya kita putuskan Allah bersifat kidam. Ini maksudnya. Selanjutnya, baqa, artinya kekal. Kita melihat diri kita ini zahir dan batin. Kajian saya bahwa manusia ini adalah perbendaharaan dua unsur, yaitu jasad dan roh. Jadi kematian itu bukan finish dari semua perjalanan hidup kita. Ini adalah proses berpisahnya jasad dan roh. Jasad kembali kepada asalnya, dan roh melanjutkan perjalanannya. Sehingga nanti jasad ini akan disatukan kembali kepada roh, yaitu pada saat hari berbangkit, untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Ini apabila kita berorientasi mengenal diri dengan pintu masuk, yaitu baqa, kekal, maka kita akan mengenal yang gaib, yaitu roh. Roh ini akan selalu kekal. Dia tidak pernah mengalami proses kematian. Dan roh inilah yang kita sebut Nur Muhammad. Dia ada awalannya dan tidak ada akhirnya. Sampai nanti dia akan terus hidup tanpa kesudahan. Ini yang disebut baqa. Sifat kita, jika kita bisa kekal, artinya Allah Maha Kekal. Ini yang dimaksud dalam sifat 20. Kemudian ada pembagiannya lagi dalam bentuk sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wahdah, wahidiyah, sifat ma'ani, ma'nawiyah, dan segala macam. Ini merupakan pintu masuk untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan semata-mata ini sifat Allah. Sifat Allah itu meliputi segala sifat, baik yang nampak dan tidak. Dalam kitab almarhum kakek saya itu dituliskan satu sifat itu mewarisi dua. Misalnya Allah itu ada. Dengan satu kalimat ini bermakna dua. Wajib ada dan mustahil tidak ada. Inilah disebut sifat wajib dan sifat mustahil. Jadi Allah itu tidak mungkin dia tidak ada sementara kita ada. Artinya dengan adanya kita ini membuktikan bahwa pencipta itu ada. Jadi sifat keduanya adalah balasannya, yaitu mustahil, tiada. Ini yang dimaksudkan dengan pola kaji sifat 20. Ini masalah tasawuf. Jadi apa itu tasawuf? Yaitu filosofi Islam yang mengarahkan kita untuk berpikir secara detail, berpikir mengakar, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tatafakkarun, misalnya ulil albab dan segala macam. Adapun orang beriman itu mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi sambil berdiri, sambil berbaring, sambil duduk. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah menciptakan manusia sesuai juga dengan perintah Allah. Hendaklah manusia itu mengetahui dari apa dia diciptakan. Jadi dia meyakini bahwa firman Allah itu benar, hak, akan tetapi akalnya belum menyampai. Nah, yang satu berkata manusia diciptakan dari tanah, kemudian yang satunya manusia diciptakan dari air yang terpancar, manusia diciptakan dari segumpal darah, dari air mani. Jadi ketika dia berpikir, memikirkannya, mentadaburinya, menelaahnya,
dengan kajian-kajian tertentu sehingga dapat disimpulkan maha benar Allah yang menciptakan segala makhluknya dengan bentuk sempurna dan cara-cara yang sempurna dari bahan-bahan yang lengkap. Beginilah cara berpikir tasawuf.